Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor. Di cerita kelima kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kampung Lelembut. Namun sebelum itu, untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke, langsung saja ke cerita. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbak Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbak Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala. "Siapakah gerangan?" kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali setiap malam. Dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendirian. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sinten nggih? Kok tau ketok kok kene sampean?" "Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya dengan ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung itu. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslimin memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama. "Nopo to le? Kono neng kene. Ada apa nak? Kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab dengan suara kencang. "Kulo diusir Pak kali Maharatu, mboten gadah tempat tinggal. Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat tinggal."
Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. Ngunu toh, begitu ya, kata Pak Muslimin. Wis ngene wae, sudah begini saja. Yo opo nih awakmu tak kei enggon gawe panggon ben awakmu nggak ganggu warga kene. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal biar kamu tidak mengganggu warga sini, kata Pak Muslimin. Mbah Gimon masih terlihat bingung. Nggih Pak, ya nonton kula purun. Baik Pak, bila ada saya mau. Ono, kata Pak Muslimin. Jenengan panggung sing tak gawe tawarke jenengan sapi. Nama tempat tinggal yang tawarkan itu sapi. Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Pak istrinya Pak Muslimin yang baru saja datang. Aduh Pak, niki lho Pak, pendetno payung khawatir sampean durung mulih. Aduh Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi. Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. Oh, niki toh Pak, jenenge sapi kuwi. Oh, ini toh Pak yang namanya sapi itu. Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia yang bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. Wah, sutenan setan sitok iki. Anjing bener-bener setan satu ini, katanya sambil mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa toh Pak? Kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung, bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi, malah masuk ke badan istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa tak Pak? Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini? Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang saya dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, saya nggak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila saya berpikir kembali, bagaimana bila saya yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah saya masih bisa tertawa?